Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini. Nah guys, jadi di cerita kali ini kita masih melanjutkan cerita horor yang berjudul Bapak ya guys. Nah tapi ini bagian ketiganya buat kalian yang belum mendengarkan atau kalian yang belum menonton part 1 dan part 2-nya, aku sarankan untuk kalian nonton dulu part 1 dan part 2-nya. Kenapa? Agar kalian mengerti akan alur ceritanya. Nah guys, jadi lagi-lagi cerita ini aku dapatkan dari Twitter ya guys. Nah jadi cerita ini ditulis oleh Ed Walensky di tweet horornya beliau. Nah buat kalian yang mau baca sendiri ceritanya, nanti linknya akan aku siapkan atau aku simpan di deskripsi. Nah oke guys, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, share, and komen sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk menge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Check it out. Yang sabar ya nak Rian, ucap Pak RT sambil menepuk-nepuk pundak Rian. Coba tunjukkan rasa simpati. Iya Pak, tapi saya masih nggak habis pikir siapa yang sudah tega melakukannya. Apa maksudnya membongkar makam Bapak lalu membawa jasadnya kemari? Dasar sinting, gerutu Rian dengan wajah yang guram. Saya paham, kamu pasti marah. Kita semua juga begitu. Bapakmu orang yang disegani di kampung ini. Tapi kita belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nanti coba kita selidiki. Sekarang kita doakan saja semoga bapakmu bisa tenang di alam sana. Jawab Pak RT terdengar bijak. Huf, Rian menghela napas. Namun Pak RT sedikit banyak meredam emosinya. Tapi jujur saja, dia masih penasaran. Namun untuk saat ini memang tak banyak yang bisa dia lakukan. Pengajian telah usai sejak tadi. Rumah kembali sepi. Wati mengurung diri dalam kamarnya. Dia begitu syok. Rian sebenarnya juga terpukul. Tapi dia coba menyikapinya dengan kepala dingin. Dalam situasi seperti ini, salah satu dari mereka harus ada yang tetap waras. Malam pun semakin larut. Rian masih merenung di dalam kamarnya. Hujan gerimis di luar seolah mengantarkan pikirannya semakin jauh berkelana. Apa semua ini ada hubungannya dengan sejumlah peristiwa sebelum Bapak meninggal? Rian jelas masih ingat. Apa semua ini ada hubungannya dengan sejumlah peristiwa sebelum Bapak meninggal? Rian jelas masih ingat betapa dia terkejut melihat Bapak duduk di dalam kamarnya. Padahal dalam waktu yang sama Bapak sedang terbaring di rumah sakit. Lalu Wati juga sempat melihat Bapak yang katanya sedang merokok di teras rumah. Meski Rian tak sempat melihatnya, namun dia jelas masih ingat bau asap rokoknya. Waktu berjalan terasa lambat. Tapi tanpa Rian sadar, sudah melamun begitu lama. Kini nyaris jam 3 pagi. Namun beban pikiran seolah menghalanginya untuk tidur. Bruk, bruk, brak. Rian terkejut saat mendengar suara itu. Suara yang sama dengan kemarin. Apa jangan-jangan? Rian langsung berlari melintasi ruang tamu dan segera menyibak tirai jendela. Astaga, dia benar-benar tidak percaya. Rian cepat membuka pintu. Untuk kedua kalinya, dia diam terpaku. Ada jasad Bapak yang kembali duduk bersandar di kursi teras. Namun, kali ini jasad Bapak jadi telanjang karena kain kafannya terlepas dan terongok di lantai dalam kondisi belepotan tanah. Ya Allah, perasaan Rian campur aduk.
Namun rasa sedih dan marah begitu mendominasi. Bangsat! Siapa orang yang telah kurang ajar mempermainkan jasad bapak seperti ini? Yan, ada apa? Terdengar suara Wati memanggil dari dalam sana. Rian pun mencegah Wati untuk datang mendekat. Kakaknya itu pasti tak kuat bila melihat semua ini. Jangan keluar, Mbak. Pokoknya jangan keluar, pinta Rian. Kenapa? Teriak Wati dari ruang tamu. Bapak balik lagi. Rian coba jawab singkat. Tapi itu sudah cukup untuk membuat Wati spontan menangis histeris di dalam sana. Rian mengambil kain kafan untuk menutupi jasad bapak. Dia pun segera menghubungi Pak RT dan melaporkan kejadian itu. Untuk kedua kalinya, tempat itu geger. Orang-orang pun kembali berdatangan. Hujan seolah tak menghalangi rasa penasaran mereka yang ingin menyaksikan sebuah peristiwa yang teramat langka. Lalu ditemani Pak RT, esok paginya Rian melaporkan kejadian itu kepada polisi. Petugas pun datang untuk menyelidiki, termasuk memeriksa makam bapak yang nampak berantakan digenangi air hujan. Namun ada satu temuan yang aneh. Kaki bapak nampak kotor. Sementara ada jejak tapak kaki di sekitar area makam dan juga di teras rumah. Seolah menandakan kalau jasad bapak berjalan sendiri. Tapi apa mungkin? Jenazah bapak tadinya hendak dibawa untuk diotopsi. Namun Rian keberatan. Tak terbayangkan apa yang akan dilakukan polisi pada jasad bapaknya menjelang ajalnya. Bapak begitu menderita. Rian tak mau kalau setelah meninggal jasad bapak juga mengalami hal yang sama. Jenazah bapak pun akhirnya kembali dimakamkan. Namun jasadnya terpaksa dikubur di lubang yang lain karena makam yang lama masih digaris polisi. Demi mencegah terulang kembali hal yang sama. Malam itu Rian ditemani beberapa orang menjaga makam bapak. Seumur-umur, baru kali ini mereka melakukan hal semacam itu. Mereka berjaga di tempat yang tersembunyi, sekitar beberapa belas meter dari makam bapak. Hal itu sengaja dilakukan agar mereka bisa memergoki sang pelaku bila dia benar-benar nekat datang kembali untuk mengulangi perbuatannya. Selama berjaga, mereka mencoba untuk bersikap sewajar mungkin. Padahal dalam hati mereka begitu cemas. Tak terkecuali Rian. Makam itu memang makam bapaknya. Tapi semua peristiwa yang terjadi telah menciptakan kerisauan tersendiri. Bagaimana tidak, entah apa yang bakal terjadi kalau sang pelaku benar-benar muncul. Tak terbayangkan segila apa orang itu. Dan orang gila biasanya tak segan untuk bertindak nekat. Tapi Rian telah siap demi bapaknya. Apapun akan dia hadapi. Lewat tengah malam, hujan gerimis kembali turun. Namun mereka masih tetap berjaga di naungi tenda plastik yang memang telah dipersiapkan sejak sore. Srek, srek, srek. Mendadak terdengar suara yang mencurigakan. Sayup di tengah derai rintik hujan, Rian spontan menyorotkan senternya ke arah makam bapak. Suara apa itu? Mereka hanya bisa saling pandang sambil menduga-duga. Tapi kemudian, brol! Makam bapak tiba-tiba ambrol. Lalu muncul dua tangan kotor yang menggapai-gapai. Seolah
mencari pegangan untuk keluar. Semua orang memekik kaget. Untuk sesaat mereka terkesima. Rasa heran bercampur takut membuat kaki mereka seolah tertanam kuat di tanah. Mereka hanya bisa menatap ngeri menyaksikan jasad Bapak merayap keluar dari liang lahat. Kain kafannya berantakan, belepotan dengan tanah. Lalu dengan tertatih, jasad Bapak melangkah kaku bagaikan zombie di tengah rintik hujan, meninggalkan lubang kubur yang kini menganga. "Bapak!" Rian berteriak keras, sementara yang lainnya bagai tergugah, lalu lari pontang-panting meninggalkan Rian seorang diri. Jasad Bapak terus melangkah. Rian berlari mendekati dan langsung menubruk dari belakang. Bruk! Keduanya jatuh tersungkur mencium tanah becek. Rian belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang ada di benaknya saat ini adalah bagaimana cara menghentikan Bapak. Grrrr, grrrr. Mulut Bapak menggeram-geram. Dia mencoba untuk bangkit. Rian sekuat tenaga berusaha untuk menahannya. Namun jasad Bapak seolah memiliki tenaga yang kuat, hingga Rian malah jadi terpental. Bruk! Tapi Rian pantang menyerah. Dia bangkit lagi, lalu kembali menubruk. Namun lagi-lagi dia terpental saat Bapak menggeliat, menggibaskan tangannya. Rian kembali bangkit, tapi kali ini dia biarkan jasad Bapak terus melangkah, sembari memikirkan cara lain untuk menghentikannya. Dia sadar kalau tenaganya tak cukup untuk menghalangi. "Pak! Bapak!" Sepanjang jalan, Rian terus memanggil memelas. Dia berharap suaranya bisa menghentikan langkah Bapak. Namun sia-sia. Sang Bapak terus melangkah, tanpa menghiraukan Rian yang kini menangis terisak-isak. Lalu nampak dari jauh Pak RT dan Ustadz Jailani datang bersama orang-orang kampung yang bergelombol mengekor di belakangnya. Astagfirullah, subhanallah. Semua orang langsung mengucap saling bersahutan saat melihat fenomena mengerikan itu. "Minggir, beri dia jalan," pinta Ustadz Jailani coba menghalau massa yang berkerumun menghalangi langkah Bapak. "Pak Ustadz, bagaimana ini Pak?" tanya Rian mengiba memohon petunjuk. "Sabar nak Rian, ini jelas ada yang tidak beres. Tapi saya belum bisa pastikan. Sementara kita biarkan dulu jasad bapakmu sampai di tempat tujuannya. Tak ada gunanya kita menghalangi," sahut Ustadz Jailani coba beri masukan. Rian pun menurut. Dia terus mendampingi jasad Bapak yang melangkah di antara kerumunan orang-orang yang memandangi dengan tatapan ngeri. Rian jadi sedih. Hatinya bagai tersayat melihat jasad bapaknya jadi sirkus tontonan orang sekampung. Hingga sampai di depan rumah, Wati langsung menangis dan menjerit melihat kedatangan mereka. "Bapak, ya Allah, Bapak kenapa Pak?" Rian pun langsung mendekati kakaknya, lalu memeluknya demi menenangkannya. Sang kakak menangis terseduh-seduh dalam pelukan Rian. Sementara jasad Bapak telah sampai di teras, lantas duduk bersandar pada kursi, lalu diam. Astagfirullah, ya Allah, subhanallah, la ilaha illallah. Orang-orang kembali berucap bersahutan. Setelah menunggu beberapa saat, tubuh Bapak benar-benar diam dengan mata terpejam.
Jasadnya pun langsung dibawa masuk ke dalam rumah. Maaf Nak Rian, menurut dugaan saya, sepertinya jasad bapakmu ini dikuasai oleh jin atau sebangsanya. Tapi mudah-mudahan dugaan saya salah, ujar Ustadz Jailani pada Rian saat mereka dan sejumlah orang duduk mengelilingi jasad bapak yang kini terbujur bagai tertidur. Ya Allah, memang bisa begitu Pak. Bukankah biasanya makhluk halus itu masuk ke dalam tubuh manusia yang masih hidup? Maksud saya seperti orang kesurupan, sahut Rian coba mendebat. Iya, biasanya memang begitu. Tapi dari beberapa kasus yang saya tahu, pernah terjadi juga hal semacam ini. Jasad orang yang telah meninggal dikuasai oleh iblis. Jelas Ustadz Jailani lagi. Rian tertegun. Kalau memang benar seperti itu, lantas apa yang menyebabkan jasad Bapak dikuasai oleh iblis? Rian tak mampu temukan benang merahnya. Semua masih jadi misteri yang membingungkan. Assalamualaikum. Terdengar ucapan salam dari luar. Nampak seorang lelaki tua berbadan tegap yang tengah berdiri di ambang pintu. Waalaikumsalam, balas orang-orang serempak. Cari siapa Pak? Tanya Rian. Cari kamu, jawab laki-laki itu. Dahi Rian langsung berkerut mendengar dirinya disebut. Cari saya? Apa kita saling kenal? Maaf, silahkan masuk dulu, sahut Rian spontan mempersilahkan. Lelaki tua itu lalu masuk, namun langsung tertegun begitu melihat jasad bapak yang terbujur kaku. Innalillahi, astagfirullah, ucapnya sambil menggeleng-geleng kepala. Maaf, bapak ini siapa? Sepertinya bapak kenal dengan bapak saya, tanya Rian. Tentu saja, saya sangat mengenal bapakmu. Mungkin kamu lupa, saya Bambang, teman bapakmu di kesatuan dulu. Saya pernah beberapa kali berkunjung kemari, tapi itu sudah lama. Waktu kamu masih kecil, jawab lelaki itu. Rian mengerenyitkan dahi, berusaha mengingat-ingat. Oh iya, sekarang saya ingat. Pantas saja wajah bapak terasa familiar. Lalu, apa maksud bapak mencari saya? Maaf sekali lagi. Saat ini kami sedang berduka. Iya nak, saya tahu. Waktu bapakmu wafat, sebenarnya saya mau langsung datang kemari. Tapi, waktu itu saya ada halangan. Tapi, begitu mendengar apa yang terjadi dengan jasad bapakmu, saya langsung paksakan untuk datang kemari. Karena ada hal penting yang harus saya sampaikan. Hal penting apa ya Pak? Sepertinya Bapak ini tahu sesuatu. Tanya Rian coba menyelidik. Iya, saya memang tahu apa yang terjadi. Maaf kalau saya harus sampaikan hal ini. Mungkin terdengar sedikit tak masuk akal. Tapi inilah kenyataannya. Lelaki itu diam sejenak. Dipandanginya wajah setiap orang satu persatu. Lalu kembali melanjutkan penuturannya. Ketahuilah nak, bapakmu jadi begini karena dia bersekutu dengan iblis. Semua orang terkejut, apalagi Rian. Jujur saja, meski lelaki ini teman bapaknya, tapi Rian tak bisa begitu saja percaya ucapanmu. Bapak tahu dari mana? Tanya Rian, menagih pembuktian. Ini bukan perkara main-main. Tuduhan semacam itu butuh penjelasan yang jelas dan konkret. Kamu dengarkan baik-baik. Saya akan ceritakan semuanya dari awal, agar kamu mengerti
betapa besarnya pengorbanan bapakmu untuk anak-anaknya, jawab Pak Bambang. Sementara lelaki itu memandangi jasad bapak, Rian menanti dengan dada yang berdebar-debar. Sementara Ustadz Jailani dan yang lainnya tetap siap mendengarkan. Lalu Pak Bambang pun memulai kisah panjangnya. Dulu, waktu pecah konflik perang di Timur-Timur, bapakmu mendapat giliran untuk bertugas di sana. Bapakmu tak bisa mengelak. Tugas adalah tugas. Sebagai seorang prajurit, perintah harus kami laksanakan. Tapi bapakmu jadi khawatir, mengingat situasi yang tengah memanas di sana. Bapakmu takut kalau semua terjadi hal yang buruk menimpa dirinya. Sedangkan anak-anaknya waktu itu masih kecil. Untuk itu, sebelum berangkat, bapakmu sengaja mencari bekal demi menjamin keselamatannya yang bertugas agar bisa pulang dengan selamat. Kami semua juga begitu. Awalnya, saya tak tahu bekal macam apa yang dibawa bapakmu ke sana. Sampai akhirnya terjadi suatu peristiwa yang mengungkapkan semuanya. Waktu itu, kami tengah berpatroli di dalam hutan. Tapi mendadak pasukan kami disergap oleh pasukan musuh. Kami yang kalah jumlah akhirnya kocar-kacir. Saya dan bapakmu terpisah dari pasukan. Kami berdua jadi bulan-bulanan serangan musuh. Hingga akhirnya bapakmu tewas tertembak. Apa? Bapak saya tewas tertembak? Sahut Rian dengan wajah terperangah. Begitu pula dengan semua orang yang sejak tadi menyimak. Iya, bapakmu benar-benar tewas tertembak. Waktu itu saya sendiri yang membawa mayat bapakmu ke sebuah tempat persembunyian untuk menunggu bala bantuan datang. Tapi di situ juga saya menyaksikan sebuah keajaiban. Setelah beberapa saat, bapakmu tiba-tiba saja hidup lagi. Saya jelas kaget dan tak percaya. Tapi bapakmu benar-benar hidup lagi. Luar biasa. Lalu bapakmu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Rupanya dia bersekutu dengan iblis dan membiarkan iblis itu bersemayam di dalam tubuhnya. Singkat kata, bapakmu tak bisa mati. Saya paham kalau apa yang dilakukan bapakmu itu sangat berbahaya. Tapi dia dengan entengnya menjawab kalau iblis itu bisa diusir oleh guru spiritualnya. Tapi yang jadi masalah, beberapa bulan kemudian terdengar kabar kalau gurunya itu meninggal. Bapakmu sempat kebingungan, tapi dia berusaha untuk tetap tenang. Sebab menurut peraturan bapakmu, masih ada cara lain agar bisa dia terlepas dari iblis itu. Ada cara lain? Bagaimana caranya, Pak? Tanya Rian penasaran. Dia jadi antusias begitu mengetahui ada jalan keluar dari semua keanehan ini. Tapi tanpa diduga, jawaban Pak Bambang berikutnya justru semua orang jadi terkejut. Penggal kepala bapakmu, ucap Pak Bambang dengan wajah serius. Hah? Penggal? Penggal kepala? Mulut Rian sampai ternganga dibuatnya. Iya, penggal kepalanya. Itu yang bapakmu bilang. Dan selama ini tak ada orang lain yang tahu kecuali saya. Bapakmu sengaja meminta saya untuk merahasiakannya. Sahut Pak Bambang coba meyakinkan. Ya Allah, Bapak. Mulut Rian bergumam pelan. Tapi tak cukup hanya dipenggal. Tubuh dan kepalanya harus dipisah sejauh mungkin. Dulu
Bapamu pernah berkelekar dan bilang, buang saja kepalaku ke laut. Waktu itu kami hanya tertawa. Tapi sekarang mungkin itu jalan keluarnya. Ucap Pak Bambang menambahkan. Sebentar Rian membisu. Batinnya berkecamuk. Memenggal kepala bapak. Melihat bapak sakit saja dia tak tega. Sungguh gila. Maaf Pak, saya nggak mungkin tega memenggal kepala bapak saya sendiri. Ucap Rian. Saya tahu siapa juga yang tega. Kalau memang ada cara lain yang lebih baik, silahkan saja. Saya hanya sekedar menyampaikan apa yang saya tahu. Selebihnya terserah kamu. Balas Pak Bambang. Rian kembali tertegun. Pikirannya menimbang-nimbang. Tadinya dia punya niat untuk mengubur jasad bapak lalu menutup liang lahatnya dengan semen cor. Tapi dia buang ide itu jauh-jauh. Karena hal itu seolah memperlakukan jasad bapak tak ubahnya pondasi bangunan. Tapi memenggal leher bapak lalu membuang kepalanya ke laut sungguh kegilaan yang jauh lebih miris. Atau jasad bapak dibakar saja. Sepertinya itu jauh lebih baik. Tapi apakah itu tak bertentangan dengan agama? Rian jadi pusing memikirkannya. Lakukan saja Yan, penggal kepala bapak. Ujar Wati tiba-tiba sambil melangkah keluar dari dalam kamarnya. Rupanya sejak tadi dia ikut menyimak apa yang sejak tadi Pak Bambang sampaikan. Mbak, apa-apaan kamu? Sudah gila apa? Jawab Rian sengit. Tak terima dengan ucapan kakaknya. Enggak Yan, aku enggak gila. Kemarin malam aku mimpi didatangi bapak. Dalam mimpi, bapak minta supaya kepalanya dipenggal. Tadinya aku pikir itu hanya sekedar mimpi. Tapi sekarang aku yakin kalau itu sebuah pesan dari bapak. Jelas Wati panjang lebar. Rian jadi terdiam. Semua orang juga ikut diam. Mimpi memang hanya kembang tidur. Tapi terkadang mimpi juga bisa menyiratkan sebuah makna. Tapi aku gak tega kalau harus penggal kepala bapak, sahut Rian sambil menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan. Biar saya saja yang melakukannya, ucap Pak Bambang tiba-tiba. Semua mata langsung tertuju padanya. Ada tatapan mata heran, ngeri, dan juga takjub dengan kesanggupan Pak Bambang barusan. Kalau kamu tak sanggup, biar saya saja yang melakukannya. Bapakmu adalah teman baik saya. Dia sudah saya anggap saudara. Kalau memang hal itu bisa menghilangkan penderitaannya, tentu akan saya lakukan. Tambah Pak Bambang penuh keyakinan. Mata Rian langsung tertuju pada Pak Ustadz Jailani, seolah meminta pendapat. Bukan apa-apa, memenggal kepala jenazah bukanlah hal biasa. Ustadz Jailani pun akhirnya angkat bicara. Kalau memang itu jalan terbaiknya, lakukan saja. Semoga perbuatan kita diridhoi oleh Allah dan arwah bapakmu bisa tenang di alam sana. Akhirnya malam itu juga proses pemenggalan kepala bapak dilakukan. Sebuah pisau tajam yang biasanya digunakan untuk menyembelih hewan kurban telah disiapkan. Prosesnya sengaja dilakukan di dalam kamar bapak yang tertutup. Hanya ada Pak Bambang di dalam sana. Bukan apa-apa. Perbuatan macam itu terlalu sadis untuk dilihat. Memenggal kepala orang yang sudah mati bukan hal yang bisa dipertontonkan di muka umum. Rian dan Wati menunggu harap-harap cemas. Sementara yang lain sengaja diminta untuk menunggu di luar rumah karena saking banyaknya orang yang datang
demi menjadi saksi atas peristiwa langka itu. Hampir setengah jam Pak Bambang ada di dalam sana. Suasana begitu hening. Setiap orang seolah menahan napas, hingga akhirnya terdengar suara pintu kamar dibuka dari dalam. Pak Bambang keluar dari dalam kamar sembari menenteng sebuah bungkusan kain putih. Semua mata tertuju padanya. Tanpa bertanya, semua orang tahu kalau isi bungkusan itu adalah potongan kepala Bapak. Subhanallah. Setelahnya, jenazah Bapak yang kini tanpa kepala langsung diurus dan kembali dikebumikan. Begitu banyak orang yang menyaksikan sosok pejuang negara dan keluarga terpaksa dimakamkan dengan anggota tubuh yang tak utuh. Sungguh memilukan. Setelah pemakaman selesai, Pak Bambang ditemani Rian pergi membawa kepala Bapak menuju laut yang lokasinya sengaja mereka rahasiakan. Mereka tak ingin perbuatan itu menyita perhatian. Bagaimana tidak, membuang kepala orang adalah perbuatan yang tak wajar. Mereka tak mau tersangkut masalah bila hal itu sampai diketahui oleh khalayak ramai. Setelah semua kejadian itu, jasad Bapak tak pernah bangun lagi. Rupanya apa yang diceritakan Pak Bambang adalah satu kenyataan yang masih sulit untuk dipercaya. Seorang Bapak rela menjadikan tubuhnya sebagai sarang iblis demi keluarganya. Tapi itulah sosok seorang Bapak. Dia memang tak pandai ungkapkan kasih sayangnya dengan kata-kata. Kadang dia terlihat kaku, tapi ketahuilah, jauh di dalam lubuk hatinya, dia begitu mencintai keluarganya. Apapun akan dia lakukan demi keluarganya bahagia. Apapun. Buat Bapak, lelaki terkuat dan terhebat yang pernah saya kenal. Terang jalanmu, sang prajurit. Nah, oke guys, jadi ceritanya sudah tamat sampai di sini ya guys. Keren banget ya guys ceritanya, sumpah. Sungguh sangat luar biasa ceritanya. Nah, oke guys, jangan lupa buat kalian yang mau baca langsung sendiri karya-karyanya @walensky, nanti linknya akan aku siapkan atau aku simpan di deskripsi ya guys. Nah, oke guys, semoga kalian suka dengan cerita dan videonya. Tapi jangan lupa buat kalian yang suka dengan cerita dan videonya, jangan lupa dislike, subscribe, share, and komen sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, sampai berjumpa di cerita yang selanjutnya and bye-bye.